Salam sejahtera semua buat para penonton YouTube dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin bercerita tentang berbagi pengalaman tentang bagaimana membuat film tanpa modal juga, bikin film pendek. Ini juga nggak sengaja, awalnya juga nggak sengaja. Jadi ketika saya tinggal di Pekalongan, kemudian saya mengantar ponakan saya ikut fashion show di mall-mall gitu kan. Kemudian temu beberapa orang, ada salah satunya tukang foto dokumentasi itu. Dia ngajak kenalan, ngajak ngobrol gitu kan. Dia bilang, emang Mas Teguh dulu ini pernah bikin sinetron, pernah bikin film di Jakarta. Ya bukan film sih, maksudnya sinetron ya, serial waktu itu. Di mendengar saya pernah membuat sinetron Cinta Terbagi 5, Biar Cinta Memilih, Lingkar Dajjal gitu. Nah, Lingkar Dajjal itu yang tayang di TPI, kalau Cinta Terbagi 5 itu yang tayang di SCTV, Biar Cinta Memilih yang tayang di Trans TV, kemudian Akibat Pergaulan Bebas di SCTV juga. Nah, waktu saya tinggal di Pekalongan itu karena saya menikah dengan orang Pekalongan, terus kemudian dia masih belum selesai skripsinya dan saya harus mendampingi bolak-balik Pekalongan Semarang untuk menyelesaikan skripsi hingga wisuda, sehingga saya banyak kegiatan di Pekalongan. Saya banyak berkecimpung dengan berbagai kegiatan kesenian Pekalongan. Nah, akhirnya si fotografer itu, tukang foto fashion show itu bilang, Mas, apa benar kalau jadi pemain sinetron itu mesti bayar 5 juta, 10 juta, 15 juta? Enggak, itu teman-teman teater. Kebetulan saya kan dari teater, dari SMA saya main teater bersama teman-teman, membuat teater yang kami namakan teater kami. Teater kami ini bermula dari SMP, di SMP 7 Pekalongan, terus kemudian berkembang sehingga akhirnya dari berbagai anak-anak yang pecinta teater dari berbagai SMA Pekalongan berkumpul di teater kami itu, sehingga saya punya basic teater itu. Saya bilang, enggak, kalau teman-teman teater itu kalau pada pengen main sinetron ya udah saya ajak aja gitu, tanya aja sama si ini gitu kan. Akhirnya saya pertemukan sama teman-teman teater yang pernah ikut main sinetron yang pernah saya bikin di Jakarta. Setelah si fotografer ini namanya Christian ini yakin bahwa oh iya, dia cerita memang pernah diajak syuting sama artis-artis Jakarta gitu kan. Akhirnya Christian itu suatu saat mengajak saya, Mas, tak ajak keliling yuk gitu. Kemana? Ke ibu-ibu yang fashion show yang pernah ditipu untuk ikut main sinetron anaknya. Oh boleh gitu. Buat saya namanya silaturahmi, ayo aja gitu kan. Udah, saya diajak keliling naik motor sama dia dari Pekalongan sampai Batang. Jadi datang satu ngobrol, tapi intinya menceritakan Christian itu seperti menceritakan, ini loh temennya Mas Teguh itu ikut sinetron nggak bayar kok, malah dapat bayaran biarpun sedikit gitu. Oh iya Mas, ini ya itu saya pernah ketipu gitu, bayar 5 juta cuma disuruh nonton orang syuting, terus ada lagi yang habis sampai 10 juta gitu kan, cuma mendapat kartu anggota syuting gitu. Udah gitu. Awalnya saya juga nggak nanggapin apa-apa gitu, maksudnya oh ya enggak Bu, saya cuma menceritakan ya menjadi pemain itu memang mendapat bayaran, tapi memang harus benar-benar bisa main gitu. Kalau masih baru main kan nanti mempermalukan yang bawa juga. Misalnya saya ngajak anak teman teater
Itu karena teman teater itu saya yakin dia bisa memerankan peran ini. Kebetulan saya misalnya membutuhkan peran penjahat, dan muka-muka teman saya di Pekalongan teater itu kan kriminal. Jadi akhirnya, mau nggak jadi penjahatnya ini? Oh mau mas, oh boleh kok ya. Terus berangkat naik kereta, naik bus, terus ketemu di Jakarta, langsung syuting gitu kan. Saya kasih naskahnya dulu gitu kan. Bahkan dulu naskahnya aja sempat saya fake karena waktu itu belum ada email, belum ada kayak handphone sekarang gitu. Nah, beberapa hari kemudian eh, waktu ada acara fashion show lagi di mall, nah meriung lah itu ibu-ibu yang bercerita, enggak kok Mas Teguh ini pernah bikin sinetron, terus kemudian teman-temannya ikut main sinetron malah dikasih bayaran biarpun cuma 250 150 kayak gitu ya, karena hanya untuk pengalaman, untuk menyalurkan hobi saja. Teman-teman saya sudah pada kerja masing-masing gitu. Nah akhirnya ibu-ibu ngajak, ayo mas mbok bikin di Pekalongan, bikin sinetron Pekalongan, anak-anak biar ikut main sinetron gitu. Lah tapi kalau harus tayang di TV nasional saya nggak sanggup, itu biayanya besar, dari mana saya dapat biayanya gitu. Kalau untuk tayang di TV lokal Semarang itu, karena saat itu juga Pekalongan belum ada TV lokal. Jadi kalau untuk tayang di TV lokal ya saya hanya bisa membikinkan, tapi ya saya coba dulu cari sponsor gitu. Nah, di situ akhirnya saya memulai mencoba membuat proposal bersama teman-teman gitu kan. Ya itu ya cuma berapa orang, 3 orang waktu itu, kita berapa 3 orang membuat proposal, kita coba ajukan, tapi tidak ada satupun eh, sponsor yang mau mendukung biaya produksi sinetron lokal. Nah, akhirnya ketemu lagi sama ibu-ibu itu di fashion show lagi berapa minggu kemudian. Saya ceritakan bahwa sulit bu mencari sponsor gitu kan, untuk ditayangkan di TV lokal juga harus bayar, kita harus bikin MOU segala macem gitu. Terus ibu-ibu itu ada yang ngomong, ya udah mas iuran aja kita ibu-ibu gitu, yang penting beneran syuting gitu. Oh iya kalau beneran syuting sih bisa bu gitu, cuma masalahnya saya nyari sponsor kan nggak dapat gitu kan. Oh gitu, ya udah mas bikin itu deh, hitung-hitungannya kira-kira berapa setiap orang, untuk peran utama berapa, peran pendukung berapa gitu. Malah ibu-ibu itu menganjurkan gitu. Terus yang penting mas bikin perjanjian gitu, bikin perjanjian bahwa ini di syuting beneran, kalau enggak ya uang harus dikembaliin gitu. Nah karena saya saat itu masih mendampingi istri saya yang saat itu sudah mulai hamil, saya berpikir ya udah saya bikin untuk kegiatan di kampung. Saya bikin hitung-hitungannya peran utama sekian sekian sekian. Ternyata ibu-ibu itu menyebar ke ibu-ibu yang lain supaya anak-anaknya juga ikut. Jadi pertama itu murid yang daftar anggota peserta yang ikut workshop acting sinetron untuk TV lokal di Thesis Pictures itu 7 anak-anak, dari anak TK sampai SD, dari yang malu-malu untuk ngomong aja, anak kecil itu malu-malu. Nah ketika mereka bayar, saya juga bilang saya nggak mau di kredit, jadi harus cash, karena nanti saya sewa kameranya juga udah lunas, sewa editingnya udah lunas, film bisa jadi gitu kan. Kalau bayar tenaganya saya bisa cari tenaga kru yang bisa saya didik, karena biayanya juga ini kalau terkumpul sekitar waktu itu terkumpul nggak banyak lah, itu nggak bisa pakai kru yang profesional gitu. Jadi saya banyak ngajarin orang-orang, ada loper koran saya ajarin jadi tukang lampu, ada kuli batu saya ajarin tukang sound gitu. Nah akhirnya mulailah dari 7 pendaftar pertama itu saya latih. Saya begitu saya dapat pendaftar itu,
itu alhamdulillah saya ketemu dengan wartawan Suara Merdeka yang mau memberitakan berita bahwa ada tesis picture PH Independen membuat film lokal untuk ditayangkan di TV lokal gitu. Nah, berita yang dimuat di koran itu membuat booming. Banyak yang telepon, ada yang dari Semarang, Tegal, Malang, Demak, Purworejo, ada telepon. Saya bilang ya datang ke Pekalongan kalau mau ngobrol gitu. Terus kemudian kalaupun para peserta situ daftar, itu nggak boleh dia sudah daftar, sudah bayar, mau ikut langsung syuting, nggak, harus latihan. Jadi saya menerapkan latihan, akhirnya saya mencari tempat latihan. Saat itu juga kalau kami harus menyewa tempat latihan, nggak bakalan cukup biayanya. Jadi akhirnya saya melobi salah satu mall, kemudian alhamdulillah disambut baik sama mall Pekalongan Banjarsari itu. Saya disambut baik, saya dikasih ruangan yang luas banget untuk latihan. Dan itu free, nggak dikenakan cas. Saya mau pakai listrik, mau pakai apa, itu memang free. Jadi saya latihan 3 hari seminggu, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap sore di mall itu. Nah, mulailah berdatangan pendaftar, ada yang dari Tegal, ada dari macam-macam gitu kan. Kemudian harus ikut latihan, bayar lunas, ikut latihan gitu kan. Karena latihan itu masing-masing kemampuan acting anak-anak itu masih baru, masih pemula semua. Jadi saya harus ngebentuk mereka bisa acting. Saya ajarin dasar-dasar acting dulu, olah vokal, olah tubuh, improvisasi, gitu kan. Semua saya latih dulu ke anak-anak itu. Sekalipun hasilnya ada yang memang dia bakat, setelah saya asah sekitar waktu itu sekitar 2,5 bulan mereka itu harus latihan. Nah, 2,5 bulan itu ada yang memang dia bakat dan ya lumayan bagus lah gitu, lumayan lah itu sebagai itu pemula. Kemudian ada yang juga masih pas-pasan, masih cuma hanya menghafal gitu loh. Jadi kesulitannya seperti itu. Nah, tapi biarpun seperti itu, justru malah dari episode pertama belum syuting saja sudah ada yang mendaftar episode kedua. Padahal episode kedua itu baru sinopsis kita bikin. Sementara episode pertama ketika jadi pun kita belum bisa syuting kalau pemain belum lengkap. Artinya biayanya masih kurang. Jadi saya simpan uang itu untuk sewa kamera, editing, untuk biaya operasional gitu kan. Nah, tapi lambat laun selama saya melatih, waktu 2,5 bulan itu saya melatih, juga saya mengajukan promosi-promosi kerjasama ke radio-radio. Alhamdulillah mendapat dukungan luar biasa dari Radio Kota Pekalongan atau BSP FM waktu itu, kemudian Radio Kajen Kabupaten Pekalongan, kemudian Radio Abirawa Batang, Kota Batang. Nah, dengan adanya promosi dan wawancara dengan saya di radio itu, pendaftar semakin bertambah-tambah. Cuma ada kejadian begini, di naskah itu sebenarnya perempuan, tapi yang daftar laki-laki. Cuma kalau harus perempuan ya saya sulit, nggak syuting nanti anak-anak. Akhirnya harus saya rubah skenarionya gitu kan. Jadi ini workshop agak apa ya, kadang saya juga ketawa sendiri, aduh kok begini, tapi saya hanya berpikir ya udahlah, ini untuk pembelajaran acting, untuk pembelajaran orang kampung pun bisa jadi artis gitu. Buat saya itu, saya ingin menunjukkan bahwa orang kampung pun bisa jadi pemain film gitu. Yang waktu itu YouTube juga belum rame, handphone belum penuh aplikasi seperti sekarang gitu kan. Masih ada hanya media TV lokal waktu itu, dan selain Suara Merdeka dan radio-radio itu yang mempromosikan kami, akhirnya tesis picture itu juga di koran lokal
yang hampir setiap minggu kita dibahas sama koran itu, yaitu Radar Pekalongan. Kami sangat didukung sekali sama Radar Pekalongan, sama Suara Merdeka, sama radio-radio itu yang kami nggak bayar, tapi kami justru mendapat pemasukan pendaftar gitu. Nah dari situ justru akhirnya kami dipanggil sama wali kota. Ditanya wali kota, dari wali kota memang tidak ada dana cash yang langsung waktu itu, hanya bisa memberikan fasilitas apa yang dibutuhkan Mas Teguh sama Thesis Pictures ini, fasilitas apa saja yang dibutuhkan tulis, nanti saya tanda tanganin gitu. Ya saya akhirnya minta promosi gratis gitu kan, artinya kalau saya dapat sponsor berupa baliho atau spanduk itu saya minta dibebaskan pajak dalam beberapa bulan. Nah waktu itu ada Honda Pekalongan Motor yang masang baliho besar banget, 6 kali 4 sampai 4 kali 3 itu ada beberapa di titik Pekalongan yang besar banget, dan pajaknya free selama 4 bulan 5 bulan sampai balihonya ambruk sendiri. Itu pada episode yang terakhir itu ambruk sendiri ketika saya sudah mulai kerja lagi di Jakarta. Nah episode pertama mulai berjalan syuting, antusiasnya bagus. Kemudian pada episode kedua juga 7 anak itu bahkan menjadi 9 atau 11 anak-anak lagi ikut daftar di episode kedua gitu kan. Jadi yang pertama judulnya Karmala. Karmala ada di channel Thesis Picture itu, dari acting, dari syuting, dari musik saya produksi sendiri, artinya pikiran sendiri gitu. Artinya sebenarnya apa ya, uang itu tuh sebenarnya uang yang terkumpul 30 juta itu tidak ada keuntungan buat saya, karena untuk biaya musik saja saya keluar gitu kan, saya mengeluarkan uang saya sendiri gitu kan, menambahi uang saya sendiri untuk supaya film itu jadi, karena saya harus membuat bikin musik sendiri supaya bisa royalti sendiri ya. Biaya rekaman musik, bikin lagu segala macam itu ternyata sangat costly banget ya. Tapi buat saya nggak apa, itu pertama memang habis gitu. Artinya baratnya saya cuma numpang dapat rokok, dapat bensin, dapat ya menyalurkan hobi saya di film. Bisa dikatakan begitu. Uang 30 juta mungkin Anda bisa menghitung sendiri, tapi jadi Anda bisa lihat filmnya Karmala ada di channel Thesis Pictures ini. Kemudian yang episode 2 saya bikin Karmala begitu jadi, saya melakukan gala premier. Gala premier itu saya panggil nonton gratis, memperkenalkan pemain, terus kemudian pemutaran perdana. Kemudian baru syuting yang episode 2. Episode 2 juga begitu, episode 2 selesai kita bikin gala premier juga sambil mengumpulkan pendaftar episode ketiga, karena episode ketiga banyak kan yang daftar remaja yang daftar, akhirnya yang anak-anak itu justru menurun gitu kan. Nah tapi ya problemnya kadang ada aja sudah daftar katanya karena sudah langganan, ya mas saya bayar separuh dulu terus nambah lagi, akhirnya kepotong juga 25% belum lunas gitu kan, ya saya harus nambahin lagi gitu ya. Jadi saya cuma numpang minjem untuk beli beras dulu, nanti saya justru menambahi lebih besar lagi, tapi kan itu jadi karya saya, intinya itu aja. Nah kemudian setelah jadi semua sampai episode 3, bahkan kita juga kemudian ada lagi mendaftar untuk episode 4, saya melakukan lobby untuk 3 film itu bisa ditayangkan di TV lokal. Kebetulan saya punya kenalan di TV-ku Udinus Semarang, dan akhirnya sinetron itu ditayangkan di sana. Bahkan ya saya bilang ya terserah, kalau yang penting saya nggak bayar untuk tayang di situ, dan sponsor atau iklan ya ambillah buat TV-ku, kalau memang ada berapapun ya udah buat TV-ku, kecuali kalau TV-ku mau membuka pendaftaran
boleh kita bagi hasil gitu. Nah, kemudian tayanglah di situ dan beberapa kali seingat saya ada yang ngasih laporan saya 2 apa 3 kali tayang itu di TV ku, karena ada salah satu pemain yang dari Semarang, ada dua pendaftar dari Semarang dan Purworejo, itu ada yang apa namanya, ketika dia lagi beli pulsa, cerita ketika dia lagi beli pulsa, apa namanya, Pak beli pulsa 10.000 lah, orang itu kok ngeliatin terus terus ngomong, mbaknya ini artis yang di TV ku itu ya. Mbaknya yang mana Pak? Yang itu loh yang ceritanya ini apa namanya, homo nggak mau dinikahin loh. Mbaknya ini nggak kak Pak, mirip kali Pak. Nah dia nggak mau mengakui karena dia waktu itu masih mau beli pulsa 10.000, jadi dia malu kok artis belinya pulsa 10.000. Padahal kalau bilang iya Pak, dulu itu film workshop gitu kan. Nah, nah seperti itu. Nah akhirnya waktu itu saya ada, setelah proyek workshop thesis picture itu selesai, saya ada produksi di Jakarta, membuat iklan layanan masyarakat dan sinetron Dinas Perhubungan yang komedi. Dan saya membutuhkan pemain-pemain yang, karena saya dibatasin budget yang terbatas, saya harus nyari pemain-pemain yang mau dibayar murah. Otomatis anak didik saya dari thesis picture ini saya aja, mau nggak yang kompeten ya, terutama yang kompeten dan mau datang ke Jakarta. Nah akhirnya ada beberapa, bahkan ada 10 orang apa gitu berdatangan ke Jakarta. Ada yang saya ajak iklan layanan masyarakat, ada yang saya ajak ikut syuting Mami Jawer, itu serial Dinas Perhubungan yang ditayangkan waktu itu di LaTV ya. Nah mereka saya salurkan untuk berusaha acting dan mereka merasakan, oh ya ternyata untuk menjadi artis itu tidak mudah gitu kan, kadang menghafal, kadang salah-salah, kadang ulang-ulang gitu kan, apalagi mereka sudah terlatih ketika workshop acting sinetron di thesis picture, karena di workshop itu sendiri mereka nggak bisa langsung serta-merta mereka bayar pendaftaran kemudian langsung ikut syuting, nggak, saya harus melalui latihan dan mereka harus hafal semua skenario yang saya bikin. Jadi kenapa proses latihannya itu sampai 2,5 bulan, ada yang 3 bulan, karena saya menunggu semuanya hafal. Kalau ada 1-2 belum hafal juga, ya 1-2 itu saya kejar supaya hafal. Jadi tidak ada di lokasi itu mereka belum hafal. Gitu. Itu yang saya terapkan mereka. Sehingga ketika mereka masuk ke dunia industri, bahwa begitu dapat naskah dia langsung acting, wah actingnya lama gitu. Actingnya lama, tapi ya saya tahu caranya bagaimana mengatasi mereka di depan kamera, ya alhamdulillah akhirnya bisa. Dan kebetulan yang pada ikut yang remaja-remaja yang cukup apa namanya, setelah saya asah, saya latih actingnya, mereka potensial, mereka bagus lah gitu kan. Nah itulah pengalaman saya membuat film independen di kampung yang berdarah-darah. Mungkin kalau teman-teman saya bilang, kamu gila gue bikin kayak gitu, dapat berapa sih gitu. Buat saya enggak, ini untuk pembelajaran masyarakat, karena saat saya bikin itu pun itu masih ada, kalau sama ikut thesis picture itu sudah bayar harus latihan 2 bulan, lama, mending ikut itu ada tuh casting di Tegal 5 juta langsung ikut Multivision gitu. Ya saya bilang silahkan kalau kamu nggak mau berproses gitu. Semua itu ya berproses, kamu nggak bisa tiba-tiba jadi artis dengan karena kamu punya uang terus tiba-tiba jadi artis juga tidak bisa. Kalau kamu nggak berbakat juga nggak bisa, kamu punya uang, kamu berbakat, nah itu baru oke gitu kan. Kamu bikinlah sesuatu, kalau kamu punya uang, kamu berbakat, baru itu sesuatu gitu. Tapi kalau kamu nggak punya bakat, kamu punya uang juga, ya maaf paling cuma 5 juta itu, terus pengen langsung acting,
saya bilang itu suatu hal yang tidak mungkin, nggak masuk akal. Oh enggak mas, ini udah bener kok mas, ada lambangnya multivation, pakai kaos multivation gini gini gini. Ya udah silahkan. Pada ikut itu ada 3 orang waktu itu yang saya ajak ngobrol seperti itu. Saya tawarin kamu belajar dulu aja di tesis. Nanti kalau saya ada kerjaan di Jakarta, saya ajak syuting sinetron di Jakarta. Oh itu mah prosesnya lama mas itu. Saya maunya yang langsung aja. Ya sudah, mereka 3 orang itu daftar 5 jutaan katanya mereka udah daftar dan diajak ke Jakarta, diajak ke Multivision hanya ikut casting sama lihat syuting, habis itu pulang. Habis itu anaknya gimana sudah syuting, kok cepet sekali syutingnya, syuting apa di stasiun TV apa. Mereka menghindar saya ketika saya tanya itu. Nah artinya di sini memang banyak kasus tentang penipuan, bahwa main syuting itu bayar dulu segala macam. Ya banyak oknum yang memang dunia film itu kan satu pekerjaan yang tidak pasti, tidak tentu, kadang ada kadang tidak, kadang lagi rame kayak gitu. Sementara kadang orang film pada tidak punya bisnis yang bisa menopang hidupnya, sehingga karena keterdesakan itu ada yang memang mereka modus gitu, yang kejadian modus yang macam-macam lah, yang negatif gitu. Tapi pengalaman buat saya bahwa membuat workshop tesis itu jujur ya saya nggak dapat uangnya, tapi saya mendapatkan pengalaman yang unik, yang luar biasa, bahwa masyarakat itu yang mencintai dunia acting itu mempunyai impian untuk bisa acting. Nah, tapi saya menunjukkan realitanya bahwa kalau kamu mau acting, kamu harus proses itu tidak gampang. Ini seperti ini, saya kasih lihat film yang bagus, saya tunjukin saya latih acting segala macam, dan mereka merasakan gitu. Wah, aktor itu harus vokal, kadang bisa keras, bisa pelan tapi masih kedengar, bisa nangis, bisa ketawa, bisa macam-macam gitu kan. Kemudian harus punya aura yang menarik gitu kan, nggak boleh grogi ya, segala macam itu. Akhirnya mereka menyadari. Tapi juga banyaknya oknum-oknum penipuan tentang modus casting atau casting minta bayaran dan segala macam, itu kadang juga terjadi dua belah pihaknya yang tidak tepat. Jadi kadang memang orangnya pinginnya instan, bayar langsung ikut main kayak gitu. Terus kemudian ada yang orang melihat kesempatan itu, ya udahlah dimanfaatin kayak gitu kan, kasihan gitu kan. Mereka pingin mencoba saya berbakat atau enggak sih. Intinya masyarakat itu yang saya temuin itu sebenarnya saya berbakat enggak sih dunia ini. Tapi ada juga yang merasakan setelah mengikuti tesis, ada yang merasakan pengakuan dari ibunya atau anaknya sendiri yang pernah ngomong sama saya, mas saya jadi pede ketika saya wawancara kerja, saya bisa improvisasi, saya bisa pede, saya bisa acting sedikit dan alami, sehingga akhirnya saya diterima kerja. Ada yang menjadi tenaga kerja asing di Jepang gitu kan, karena dia akhirnya bisa ngomong dengan baik kayak gitu. Jadi fungsi workshop acting itu akhirnya tidak harus menjadi artis, tapi percaya diri, terus bisa public speaking gitu kan. Itu hal-hal positif yang mereka dapat gitu. Sehingga yang anak-anak pun beberapa ada yang public speakingnya setelah SMA ini kan. Waktu itu tahun 2000, dari tahun 2007 sampai 2009 saya bikin ya, sampai 4 atau 5 judul, karena sempat berhenti, terus ada yang daftar lagi, ayo mas bikin lagi, ya udah bikin lagi. Sudah berhenti lama, ada lagi ngajak, mas ini saya punya uang bu, saya bikinin bang. Bahkan sampai saya tinggal di Kalibata pun masih ada, mas saya punya uang 5 juta bikinin film pendek dong gitu. Ya udah deh, ayo kita berproses ya, kamu latihan gini, kamu
jadi ini saya kasih naskah ini, coba hafalin, coba latihan bahwa udah bisa, tapi ini syuting 1 hari aja ya, uang segini hanya cukup 1 hari, saya sewa kamera dan sebagainya. Ya mas, nggak apa-apa, yang penting saya mau mencoba pengalaman, saya ingin coba, saya berbakat nggak sih saya di depan kamera, gimana sih? Ya boleh, ya ayolah gitu kan. Nah, jadi dari pengalaman itu memang ada masyarakat yang memang mereka pinginnya instan, pingin langsung eh, bisa syuting gitu kan, karena ada yang saya tawarin proses latihan segala macam, oh lama 2,5 bulan gini-gini, terus syutingnya 10 hari kayak gitu. Ada yang keberatan, ada yang mintanya langsung syuting gitu kan. Jadi yang instan itu kadang menjadi korban, orang yang mau instan, yang hanya ingin membeli mimpi itu menjadi korban. Jadi ya masyarakat mesti hati-hati dengan impiannya. Kalau mau punya impian itu ya berusaha mewujudkan gitu. Nah, saya dalam hal ini hanya bisa membantu, memfasilitasi supaya ya, masyarakat menyadari sendiri, oh begitulah proses untuk menjadi aktor. Terima kasih, itu yang bisa saya berbagi pengalaman tentang workshop acting di Thesis Picture yang waktu itu dari tahun 2007 sampai 2009. Salam.